Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Lancar Sel ya. Kali ini kedatangan lagi servisan Realme berapa ini, Wid? Kayak kurang tahu loh, kayaknya sih ya. Coba lihat di pengaturan juga. Ini karena ada sandinya, jadi nggak tahu ya. Kita kan coba saja langsung untuk permasalahannya yaitu lemnya itu lepas, guys. Jadi bisa saja sih kita lem dari sini dari luar, cuma ini kondisinya belakangnya juga kotor, cuma terus kameranya juga buram. Jadi saya rasa ini harus dibongkar dan dibersihkan dulu bagian lem yang ada di framenya, teman-teman. Jadi untuk pengeleman itu kalau mau mudah ya bisa dari luar, cuma hasilnya kurang bagus ya. Jadi kali ini saya akan melakukan lem ulang, tapi dengan cara dibongkar total ya. Soalnya ini untuk tulangannya juga agak melengkung sedikit, jadi nanti akan saya coba usahain biar lempeng lagi ya, biar lurus maksudnya. Oke, pertama kita akan bongkar dulu bagian backdoornya. Di sini saya menggunakan plat besi ini buat mencari celah saja dulu ya. Mana nih celah? Hati-hati nih, agak rawan tergores. Jadi kita cari celah yang agak longgar. Kalau nggak pakai itu ya pakai ini. Kalau pakai ini nggak kuat ya. Kalau ada yang tipis pakai yang lebih tipis lagi. Ini guys. Ini catnya mudah tergores, hati-hati guys. Nah, ini kita cari saja dulu celahnya. Kalau udah dapat celah seperti ini, lanjut pakai yang plastik tadi guys. Nah, ini pakai kuku. Kemudian kita lanjut pakai yang plastik ini. Oke. Kita intip juga ya. Di dalamnya sih aman ini. Karena masih ada pelindungnya juga dari framenya, jadi aman aja sih. Kita tarik juga aman harusnya. Karena ini bahannya plastik. Nggak mudah pecah ya. Kalau yang polikarbonat biasanya mudah sekali pecah seperti kaca. Nah, ini aman guys. Ini berhasil kita angkat. Untuk catnya juga masih mulus, nggak ada yang lupas. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama. Ini masih segel ya, masih tersegel di sini atas. Selanjutnya saya akan bongkar. Lepas semua bautnya dulu. Ini kayak gini aja dulu. Jangan lupa nanti sintrai kita lepas ya. Mana nih jarum sintrai? Nggak ada. Pakai ini sih bisa sih, cuma ya. Nah, ini bisa guys. Oke. Ini nggak ada kartunya ya. Oke, kita lepas semua bautnya dulu. Oke guys, untuk bautnya sudah terlepas semua ya. Ini tinggal dicatuin saja. Posisinya juga masih hidup. Dan selanjutnya kita akan coba bongkar dari sini. Ini kamera jangan sampai kena jari ya, atau kena kulit. Kalau ada penutup silahkan ditutup ya. Kalau ini yang penting aman aja ya. Oke, kita buka dari sini seperti biasa. Dan ya seperti ini sudah berhasil kita bongkar. Kemudian untuk selanjutnya kita akan matikan dulu ya. Nah, makanya kita matikan. Kita tunggu, dan kalau udah mati bisa kita lepas baterainya. Nah, ini konektor baterai sudah lepas. Dan untuk baterainya juga perlu dilepas karena untuk LCD fleksibelnya ada di bawah baterai. Jadi baterainya harus kita lepas guys. Untuk lepas baterai tinggal ditarik saja ini pelan-pelan. Oke, perasaan ya. Nah, ini. Nah, perasaan kan. Nah, ini dia. Baterainya sudah terlepas guys. Ini kita pasang lagi. Soalnya kalau nggak dipasang nanti ketika melakukan pembongkaran yang kedua kalinya itu agak lebih susah lagi guys. Masalahnya ini lemnya lebih kencang. Oke, ini baterainya udah lepas, masih bagus. Kemudian LCD kita lepas juga. Kita selamatkan dulu LCD ya, karena lem LCD-nya udah lepas. Nah, ini dia. Untuk LCD-nya bisa kita cek lagi. Bagian bawah aman, bagian atas ini kalengnya agak kena benturan mungkin ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ini pernah kena air kayaknya, cuma ya nggak masalah juga. Kita bersihkan sedikit di sini. Pakai kuku pelan-pelan, tapi bagian bawah hati-hati ya. Nih. Oke, bagian samping juga.
Ini kan agak berminyak kayak gini, yang bikin lemnya itu nggak merekat guys. Bagian kamera juga buram kan, nanti kita bersihkan sekalian. Oke, pakai kapas boleh. Nah, bagian sini kita bersihkan. Kalau nggak dibersihkan sekalian biasanya nanti kelupaan guys. Kelupaan terus sudah dipasang baru inget kan repot. Kita lihat dari depan udah bersih nih guys, tapi ya kurang bersih sih, kita akan bersihkan lagi satu kali lagi. Ini jangan pakai minyak kayu putih ya. Biasanya kalau minyak kayu putih itu ya kelihatannya saja bersih, cuma ya hasilnya kurang bagus guys, karena mengandung minyak ya. Oke, untuk kacanya udah bagus, bening. Kemudian kita akan fokus ke bagian frame. Ini harus diluruskan, tapi ada mesin, jadi mesin harus ditangkap dulu ya. Mesin ada bautnya, hati-hati ya, jangan sampai salah cabut aja. Kalau bautnya udah lepas kayak gini, ini ada antena sama fleksibel yang ke papan bawah. Antena kita lepas, kemudian untuk fleksibelnya juga kita lepas seperti ini. Kemudian kita angkat guys. Angkatnya dari mana ya? Dari sini guys. Oh, ini ngancing di sini, berarti dari sini ya. Oke, kita angkat saja seperti ini mesinnya. Ini beneran baru pertama kali dibongkar sih ini. Oke. 50 aja. Oke, ini mesinnya berhasil saya angkat. Dan ini tulangannya agak bengkok, kita luruskan sedikit ya. Kita berikan tekanan seperti ini. Tapi jangan terlalu keras ya, karena ini mudah banget patah. Harus pakai perasaan guys. Oke, sebelah lempeng atau lurus. Kemudian tinggal yang satu. Sedikit lagi, bismillah. Yuk sama-sama mbak. Oke, dikit lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau sudah lurus kembali, kita akan bersihkan sisa lem yang ada di pinggiran sini teman-teman. Ini jangan sampai kena debu kameranya. Pinggirkan dulu boleh. Terus pakai metode yang sederhana aja, pakai obeng min bisa ya. Nah, obeng min seperti ini teman-teman. Ini obeng min. Tinggal dikosrok saja seperti ini. Nah, ini kan kena nih. Nah, ini kan biasanya yang mengganjel, jadi nanti akhirnya kalau nggak dibongkar kayak gini, biasanya LCD-nya agak ngambang gitu guys, nggak presisi ya. Oke, kita bersihkan dulu. Ini udah bersih, sebelah sini laci. Kalau yang mau praktis silahkan dari luar, cuma ya kayak gitu tadi, hasilnya kurang maksimal. Oke, selanjutnya tinggal bersihin pakai cutter agar lapisannya lebih kering ya. Oke,
Oke, ini sudah. Selanjutnya tinggal bersihkan sisa-sisa yang ada di sini. Kalau ada sikat, mau sikat atau kuas mungkin bisa ya. Pinjam sikat. Oke, pakai sikat, tapi sikatnya juga harus kering ya. Nggak boleh sikat basah, karena kalau basah nanti kena air malah tambah nggak lengket lemnya. Oke, bagus. Nggak ada sisa kan ini. Oke, kita cek lagi untuk posisinya udah lurus. Kurang dikit sih sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa. Takut patah juga sih soalnya nggak ada cadangan buat tulangan ini. Oke, bagus sih. Dan kita coba pasang ya, barangkali ada yang mengganjal. Ini kita bersihkan lagi. Bagian bawah hati-hati. Nah, ini kan di kuku nih banyak banget. Ini nanti cuci tangan ya untuk bersihkan. Nah, ini udah bersih guys. Kalau dibongkar kan enak nih bersihnya, bisa lebih leluasa ya. Kalau nggak dibongkar ya tinggal dikasih lem aja beres, cuma ya hasilnya kurang maksimal begitu. Kita cek lagi untuk tingkat presisinya gimana ini ya. Nah, ini kita lihat dari pojok-pojok sini, terus kameranya gimana, udah jernih apa belum, kurang jernih. Kalau kurang jernih dibersihkan lagi pakai kapas atau pakai tisu ya. Terus pakai pinset, tapi pinsetnya jangan sampai kena kaca ya. Pinsetnya cuma buat megangin kapasnya saja. Oke, bagus. Selanjutnya tinggal dikasih lem saja. Kalau saya lebih suka kasih lemnya itu di bagian frame-nya teman-teman. Mungkin ada yang kasih lemnya di LCD ya, tapi saya lebih suka di frame-nya teman-teman. Tapi bagian sini, ini bagian sensor jangan dikasih lem ya, dilewati saja. Jangan terlalu banyak untuk bagian bawah. Karena berdasarkan pengalaman untuk bagian bawah itu kalau masuk ke saluran LCD ini, LCD-nya itu mati teman-teman. Jadi hati-hati ya, apalagi buat para pemula. Oke, ini sudah bagian atas juga dekat kamera sedikit aja ya. Ini saya rasa cukup, nggak perlu banyak-banyak karena untuk ini masih LCD ori dan masih presisi ya guys. Jadi tidak perlu banyak-banyak lemnya. Saya rasa cukup. Oke, langsung kita pasang. Pastikan bahwa LCD juga bersih ya, nggak ada kotoran. Takutnya nanti mengganjal di sini, jadi biasanya membentuk titik putih ya. Oke, kita pasang. Oke, untuk LCD berhasil kita pasang guys. Tinggal pasang mesin. Tapi kita cek lagi ini bagian kamera depan. Dari depan coba. Oke, sudah bagus, bersih. Kita pasang mesin. Seperti tadi ya, dari arah mana tadi? Oh, ini ada apa namanya? Semacam kuncinya di sini, kita masukkan dari sebelah sini, kemudian tekan sebelah sini. Oke, kamera depan masuk. Ini masih ada isolatifnya, kita pasang lagi. Terus fleksibel yang ke papan cas kita pasang, kemudian fleksibel LCD kita pasang bagian atas dulu. Kemudian bawahnya kita luruskan seperti ini. Oke, udah lurus. Kemudian untuk fleksibel antena sudah kita pasang. Nah, ini dia, ini udah rapi. Dan tadi ada 2 baut di sini ya, jangan lupa dipasang juga.
Untuk ukuran bautnya sama semua ini. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita akan pasang baterai. Ini baterainya juga bawahnya takut ada yang nempel. Ini dicek lagi. Terus di sini juga dicek juga aman. Kalau udah aman kita langsung pasang baterai. Dan sekalian soket atau konektornya kita pasang juga. Ini cek dulu juga konektor lain. Kalau udah terpasang kita coba hidupkan. Oke, berhasil hidup. Dan jangan khawatir, ini lemnya karena presisi ya. Ditunggu sebentar juga kering, terus nggak perlu diikat banyak-banyak menggunakan karet ya. Ini baut sudah, tombol kita cek juga. Tombol masih bagus semua. Tombol volume ini ada yang agak rusak sedikit. Kalau perlu dibetulin ya dibetulin guys. Oke, kita benerin ini satu, ada tombol yang agak rusak. Pakai lem ya. Kasih pantalan ya, cari pantalan, kalau ada silakan dipasang, kalau nggak ada cari dulu. Ini ada kebetulan. Oke, tunggu kering. Kemudian kalau udah kering tinggal kita siapkan. Ini bagian bawahnya mana ya ini. Oke, terus untuk volume up sama downnya jangan lupa juga. Jika sudah terpasang volume atas dan bawah, kita akan pasang seperti ini. Ini hati-hati, volumenya sering lepas apa namanya dari posisinya ya. Pelan-pelan saja. Pertama kita pasang bagian volume agak miring kayak gini kalau udah volumenya udah. Kemudian baru sini. Nah, ini kalau aman langsung di tutup. Tuh, ini bagian belakang ini jadi. Oke, pastikan volumenya apa namanya ini juga normal semua ya. Oke, normal. Atas bawah normal semua. Power juga normal. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita baut saja bagian belakang. Oke, setelah baut terpasang semua, kita cek lagi ini bagian sisa lem yang bagian backdoor kita bersihkan juga ya. Soalnya kalau nggak dibersihkan ya sama hasilnya kurang bagus, sama tutupnya agak ngambang atau nggak presisi ya. Ini bagian ini udah bersih semua, tinggal di bagian tutup. Untuk slot SIM bisa kita pasang, kita cek lagi. Mantap ya. Untuk pinnya nggak tahu saya, jadi ya paling dicoba cek saja. Ini bagian sisinya nggak ada yang kena lem kan, aman ya. Nah, kita singkirkan, kita bersihkan bagian ini teman-teman. Oke, kalau bisa dibersihkan seperti ini, minimal ya rata lah, nggak ada yang nonjol ya. Jadi nanti tutupnya bisa rapi terus presisi. Oke, bagian tutup sudah bersih juga, tinggal dikasih lem ya. Kalau ditutup biasanya saya menggunakan lem yang bening, biar apa, biar nanti posisi pembongkaran apabila ada kerusakan lagi, pembongkarannya nggak begitu susah. Lem putih itu lebih mudah dibongkar daripada lem hitam guys. Lem putih dikasih pemanas sedikit dia udah lunak. Untuk pengeleman backdoor bisa dari sini, bisa dari pas frame-nya ya, bebas, suka kalian saja, yang penting jangan kena kamera. Saya sengaja kasih lem di bagian backdoor karena takut kalau di sini nanti kena kamera ya. Ini kita cek juga aman. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang saja guys.
ya kameraman. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita ikat menggunakan karet saja, guys. Ini karet gunanya untuk apa namanya, biar menjaga ini biar nggak lepas lagi. Karena untuk lem puting memang untuk pembongkarannya sih mudah ya, cuma untuk pengeringannya juga lebih lama, guys. Oke, ini kita kencangkan di bagian belakang. Bagian atas juga dikasih satu lagi. Oke, kita kencangkan lagi di bagian belakang atau tutupnya. Nah, ini sudah jadi ya guys. Tunggu lem kering sekitar 1 jaman lah kurang lebihnya. Nanti bisa kita kasihkan ke yang punya dan karetnya bisa kita lepas. Oke, terima kasih untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.